Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, mau dimanapun, bahkan di dunia manapun ya, di luar negeri maksudnya ya, bukan di dunia alam baka. Mau di luar negeri, mau di tanah air sendiri, pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Alright. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama serius Amka di episode yang ke-92. Wow. Makin seru, sumpah makin seru banget teman-teman ya. Cerita ini langsung kita mulai dari Arsy, Raja, dan juga Dimas. Jadi Dimas ini ngerasa bahwa kemenangan ini lagi berpihak sama dirinya. Kenapa? Karena kita tahu semua bahwa dia sudah berhasil menculik Arsy, membawa Arsy dari tangan Raja. Tetapi bukan itu poinnya teman-teman. Dulu dia pernah berucap bahwa suatu saat nanti dia akan kabur ke Singapura untuk membawa si Arsy ini pergi dari tangan Raja, langsung diboyong ke Singapura. Tapi kenyataannya sampai saat ini Arsy ini bukan dibawa ke Singapura, melainkan ke sebuah tempat yang katanya pada saat dia berstatement di depan Arsy pada saat itu, di tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Bisa aja mungkin di tengah-tengah hutan, tetapi ada sebuah rumah. Dan di situ dia sengaja memelihara sebuah binatang, yaitu binatang anjing teman-teman, yang dimana tujuannya untuk menjaga Arsy supaya dia nggak bisa keluar dari rumah tersebut. Apalagi kelihatannya tuh galak banget, herder ya. Kita tahu semua bahwa anjing itu memang agresif. Dan sepertinya anjing ini juga kayaknya nurut banget sama si Dimas. Dan ditambah lagi, Arsy ini kan agama Islamnya kuat banget, secara pengetahuan agamanya kuat banget. Jadi ketika dia melihat ada anjing di depan pintu, rasanya dia nggak mau nyentuh mungkin ya, karena najis, takut najis segala macem lah gitu ya. Jadi wajar pada saat itu Arsy nggak bisa kemana-mana. Dan pada saat itu juga teman-teman, si Arsy ini sempat mengungkapkan sebuah kata-kata yang sebetulnya itu pedes banget ya. Membuat warning, membuat peringatan terhadap si Dimas ini. Bahwa buat apa sih lo nyulik gua? Lo tuh nggak ada gunanya nyulik gua. Kenapa? Karena ini semua percuma. Karena sampai saat ini gua tuh sama sekali nggak punya rasa cinta dan nggak punya rasa sayang sama lo. Yang ada pada saat itu gua cuma punya rasa kasihan. Tetapi sekali lagi teman-teman, Dimas dengan pedenya dia mengatakan bahwa dulu kamu juga sama si Raja sama sekali tidak punya cinta, tidak punya rasa sayang. Kamu menikah dengan Raja pada saat itu hanya berdasarkan menjalankan amanat dari calon suami kamu yang terlebih dahulu meninggalkan kamu dari dunia ini terlebih dahulu. Nah, dengan kejadian itu, Dimas ini ternyata bercermin dengan perjalanan Arsy dan juga Raja. Bahwa kalau misalnya Arsy pada saat itu tinggal satu rumah mungkin ya dengan Dimas, dia yakin banget bahwa suatu saat Arsy ini bakal jatuh cinta sama dia. Jadi lambat laun mungkin rasa cinta itu akan tumbuh. Nah, jadi ceritanya dia ini sedang bereksperimen tentang apa yang terjadi oleh Raja dan Arsy, dan dia ingin menerapkan hal itu terhadap dirinya. Nah, ini yang jadi problemnya. Psikopat itu guys, kalau misalnya punya keinginan, apapun yang dia lakukan, pasti pengen tercapai, pasti pengen berhasil. Jadi wajar pada saat itu ketika dia melihat sebuah cerminan yang betul-betul berhasil. Yang dulunya Raja tuh benci banget sama Arsy. Raja itu nggak suka banget sama Arsy. Bahkan niat dia sebetulnya adalah untuk membalaskan dendam atas kematian atau meninggalnya kakaknya pada saat itu. Tapi saat ini justru rasa cinta, benih-benih cinta, benih-benih sayang, semuanya sudah bertumbuh dengan sendirinya oleh kedua orang ini. Maka dari itu teman-teman, dia sangat terobsesi dengan perjalanan Raja dan Arsy. Yalah, Dimas, ketahuan banget sih lo nggak laku. Ini kan lo sama tetangga gua, Dimas tuh adanya Jelani, anaknya Biromlan. Schedule Dimas ini untuk menculik Arsy ini sudah berubah karena sesuai ekspektasi ya teman-teman ya, bahwa pada saat ini Arsy ini nggak dibawa ke luar negeri. Karena kita tahu semua Dimas ini sekarang udah nggak bisa kemana-mana, keluar negeri udah nggak bisa ya. Identitasnya kan sudah diblok sama pihak kepolisian, udah nggak bisa kemana-mana si Dimas ini, udah diblok semua data pribadinya. Jadi dia hanya bisa terkurung ya di dalam sebuah hutan. Kemudian dia kalau misalnya mau keluar, dia harus nyamar mungkin, pakai masker mungkin, agar dia bisa warawiri kemana aja. Mungkin kayak misal beli kebutuhan, belanja segala macam gitu, hanya dengan menggunakan masker gitu. Wah, sebetulnya dilema sih buat Dimas. Tapi ya namanya psikopat ya guys ya, dengan entengnya dia santai aja. Dia pergi ke restoran, dia pergi ke toko, dia beli belanja ke mall, apapun itu dia lakukan tanpa rasa beban, tanpa rasa takut. Dia lakukan itu ya seenteng itu ya teman-teman. Namanya juga psikopat. Di sisi lain, si Arsy ini justru sengaja mengulur-ngulur waktu nih guys ya. Arsy yakin banget bahwa yang dilakukan Dimas ini tidak akan pernah bisa menyakiti secuil pun mungkin ya, nggak bakal berani dia nyakitin fisik Arsy pada saat itu. Dia yakin banget para pemirsa.
Lalu di cerita yang berbeda para pemirsa, pada saat ini justru dengan kejadian ini orang yang paling dipusingkan, orang yang paling dibuat stres adalah raja para pemirsa. Kenapa? Karena raja saat ini mati-matian bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan istri dan anaknya pada saat itu. Bahkan dia pernah berjanji di dalam dirinya, seandainya saja Arsy tidak bisa diselamatkan, bahkan sampai terjadi apa-apa terhadap Arsy dan juga anaknya pada saat itu, dia merasa bahwa gue nggak bisa maafin diri gue. Jadi menurut dia pada saat ini penyesalan yang paling besar yang nantinya bakal dihadapi adalah ketika dia tidak bisa menyelamatkan istrinya, maka dia akan menyalahkan dirinya. Dan ini adalah problem yang paling terberat. Mental raja pada saat ini sedang diuji begitu besar oleh keadaan para pemirsa. Nah, akhirnya dia punya ide. Pada saat itu kan memang kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian tuh ya. Nah, sekalian tuh dia langsung mencoba untuk menemui Rani dengan tujuan dia ingin bertanya-tanya, bahkan mungkin bisa dibilang ingin menginterogasi si Rani bahwa mungkin saja Rani ini ada keterkaitannya dengan kasus ini. Maka dengan itu dia sengaja meminta izin kepada pihak kepolisian untuk bertemu dengan si Rani Kor ini, teman-teman. Dan akhirnya momen itu pun terjadi. Rani dan Raja pun bertemu di sebuah ruangan di kantor kepolisian. Rani, aku tahu kamu sebetulnya bekerja sama dengan si Dimas. Tolong katakan yang sejujurnya, di mana Dimas sembunyikan istri saya. Dan pada saat itu, Rani menjawab sambil tertawa. Rasain loh, kena batunya loh. Yang ada teman-teman, ungkapan jawaban dari Rani pada saat itu justru membuat Raja semakin emosi. Raja pun pada saat itu langsung memukul meja para pemirsa. Yang akhirnya Rani pun langsung takut pada saat itu. Cepat katakan Rani, di mana Dimas sembunyikan istri saya? Lalu lagi-lagi teman-teman, Rani mengatakan bahwa saya sama sekali tidak tahu. Justru saya merasa tidak terima kenapa Dimas bisa berhasil menculik Arsy dari tangan kamu. Itu tandanya kamu sangat bodoh sekali. Kamu sangat ceroboh. Kamu tidak bisa menjaga istri kamu dari tangan Dimas. Dan teman-teman, apa yang terjadi pada saat itu? Mendengarkan ucapan Rani, bukannya mendapatkan solusi, Raja malah semakin emosi dan semakin marah. Malah mencaci maki habis-habisan Rani langsung di depan kantor kepolisian. Dan akhirnya para pemirsa, karena Rani pun semakin takut, karena seumur-umur baru ini dia ngelihat Raja tuh betul-betul marah banget. Rani pun pada saat itu mengeluarkan sebuah statement, mencoba mengingat-ingat kembali pada saat dia mungkin pernah bertemu dengan Dimas, meeting dengan Dimas yang sedang akan melakukan kejahatan pada saat zaman-zaman dulu ya, pernah ngelakuin kejahatan bareng gitu. Jadi si Rani ini nginget-nginget nih, kira-kira di mana ya Dimas mau nyembunyiin Arsy. Dan pada saat itu akhirnya si Rani pun mengatakan kepada Raja bahwa sepertinya Dimas menyembunyikan istri kamu di sebuah tempat yang berada di tengah hutan. Namun saya belum tahu pasti tempat itu adanya di mana, saya kurang paham. Cuma yang jelas pada saat itu Dimas pernah menyatakan ke saya bahwa dia pernah punya tempat tinggal yang dulu pernah ditempati oleh keluarganya. Dan hanya Dimas lah pewaris satu-satunya karena dia saat ini tidak punya siapa-siapa. Karena keluarganya sudah berada di Singapura. Tapi sekali lagi saya tidak tahu di mana titik tempatnya berada pada saat ini. Saya hanya pernah dengar bahwa Dimas dulu pernah bercerita tentang hal itu. Dan mendengarkan statement dari si Rani para pemirsa, Raja pun langsung tidak banyak omong, tidak banyak bicara. Dia langsung pergi mencari istrinya di tempat si Dimas para pemirsa. Wah. Hingga suatu ketika teman-teman, Raja bukan hanya menggali informasi dari Rani doang. Dia juga mencoba menggali informasi dari pihak kepolisian, dari Iqbal, dari semuanya. Bahkan pada saat itu Raja mendapatkan informasi dari Pak Irwandi bahwa tolong kirimkan nomor kontak yang menghubungi dirinya. Artinya teman-teman, Pak Irwandi ini meminta pihak kepolisian untuk meretas nomor yang mencoba menghubungi Raja pada saat penculikan terjadi teman-teman. Dan akhirnya tim cyber pun mendapatkan informasi dari nomor telepon tersebut bahwa titik lokasi yang pada saat ini Dimas pakai untuk menelepon, menteror Raja, menteror Pak Irwandi, ternyata sekarang ini sedang ada di sebuah restoran. Dan akhirnya para pemirsa, pada saat itu ketika mendapatkan informasi dari Pak Irwandi, Raja pun langsung menuju ke restoran. Dia tunda dulu untuk mencari rumah tempat di mana Dimas menyembunyikan Arsy berdasarkan informasi dari si Rani ini. Dia lebih terfokus dulu karena pada saat ini Dimas sedang menuju ke restoran. Wah, melalui tim cyber, dia dibantu oleh Pak Irwandi juga pada saat itu melalui telepon bahwa sekarang kamu coba
tiba-tiba masuk ke restoran yang ada di kota Jakarta. Namanya adalah restoran Alang Kabut. Ya kan? Artinya pada saat itu Raja pun langsung menuju restoran yang disebutkan oleh Pak Irwandi dan juga tim cyber para pemirsa. Dan sesampainya di restoran, Raja pun langsung menelepon kembali tim cyber dan juga Pak Irwandi pada saat itu. Saat ini saya sudah berada di restoran. Kira-kira Dimas ada di mana? Dan ternyata di luar ekspektasi, pada saat itu ternyata Dimas sedang berada duduk persis di sebelah Raja. Hanya saja pada saat itu para pemirsa, sama sekali tidak disadari oleh Raja. Padahal si Dimas ini lagi duduk di sebelahnya Raja yang pada saat itu menerima telepon dari Pak Irwandi atau mungkin dari tim cyber para pemirsa. Dan disingkat cerita para pemirsa, akhirnya Raja dibantu tim cyber dan juga Pak Irwandi Iqbal, dia bisa menemukan Dimas yang saat ini sedang menyembunyikan istrinya. Lebok sih ya Dimas. Udah nggak usah kasih ampun. Bila perlu mah jeburin aja ke jurang, pura-pura nggak sengaja gitu ya. Bila perlu tuh kasih tahu sama polisi. Dimasnya nggak tahu kemana, gue cuma nemuin istri gue doang gitu. Udah padahal dijorokin aja tuh ke jurang, udah sekalian modar tuh Dimas lebok ya. Terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Saya undur diri pamit dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.